Selamat pagi, salam jumpa di waktu tanggal 30 bulan 7 tahun 2021. Salam sehat untuk anak-anak sekalian. Kita mulai pelajaran yang baru di kelas 9 tahun ajaran baru hari ini. Kita belajar perpangkatan dan bentuk akar. Sebelum kamu mempelajari perpangkatan dan bentuk akar, sebagai pemahaman pertama, kamu harus memahami perpangkatan. Siswa kami memahami perpangkatan. Yang kedua, memahami perkalian berulang menjadi perpangkatan dan sebaliknya. Sedangkan yang ketiga, kaitan dengan masalah tentang perpangkatan. Tapi sebelum ke perpangkatan dan bentuk akar, kamu harus sudah tahu yang pertama bilangan pangkat 2. Itu pelajaran SD kelas 5 atau kelas 6. Misalnya 1 pangkat 2 hingga ke 10 pangkat 2 wajib kamu harus tahu. Bukan tugasmu lagi itu di kelas 9. Sudah harus kamu ketahui. Itu pengantar pertama untuk mempelajari perpangkatan. Bentuk umum perpangkatan ini A pangkat N. A pangkat N, A ini adalah bilangan pokok atau basis. Sedangkan N ini pangkat atau eksponen. Contoh, 5 pangkat 3. 5 adalah basis, bilangan basis atau bilangan pokok. Tapi seringkali ini diucapkan basis, eksponen agak jarang diucapkan. Sedangkan 3 ini adalah eksponen atau pangkat, ya. Jadi kita penting mempelajari perpangkatan ini supaya Anda bisa menuliskan bilangan yang banyak sekali sehingga kamu tuliskan menjadi bilangan berpangkat. Contoh, kita kan belajar sekarang melalui teknologi yang tinggi. Google, si Google itu sebenarnya Google. Google itu adalah angka-angka yang banyak sekali. Contoh yaitu angka 1. Google itu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dan banyak sekali sehingga ditulis ini menjadi entah 10 pangkat sekian. Itulah pentingnya perpangkatan itu, salah satu contoh yang sedang kita pelajari sekarang. Baru kemudian kita lanjutkan dengan perkalian berulang menjadi keperpangkatan. Langsung saya buat contoh. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada 4 angka 3-nya. Sehingga ini dituliskan menjadi 3 pangkat 4. Boleh kamu jawab tidak masalah dan boleh tidak dijawab. Tetapi menjawabnya jangan kamu bilang jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 menjadi 12. Salah. Ya, harus 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Jadi ditulis menjadi 3 pangkat 4. Makanya tadi sebelumnya saya ucapkan harus tahu bilangan kuadrat. Yang berikutnya, ini bilangan negatif. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ada 3 angka negatif 2-nya. Sehingga diubah ke perpangkatan menjadi negatif 2 pangkat 3. Ya. Kemudian, atau sekali lagi, ini negatif 2 di pangkat 3. Ikut negatifnya dipangkatkan. Seandainya ini kamu jawab menjadi negatif kali negatif. Ingat pelajaran waktu kelas 1 atau kelas 7. Nek kali nek, nek kali nek kembali negatif. Jadi ini hasil terakhir bukan negatif 6 tapi negatif 8. Dikali-kalikan semuanya, ya. Kemudian yang ketiga, kita buat sembarang bilangan atau berupa variabel. B kali B kali B. Kebetulan di sini angka bilangan B-nya atau variabel B-nya ada 3 buah. Menjadi B pangkat 3, ya. Basisnya sama sehingga dihitung aja berapa dia B pangkat 3. Sebaliknya menjadi perpangkatan ke perkalian berulang. Contoh, 7 pangkat 3. Kebetulan saya buat 3 terus bolak-balik, ya, nggak masalah. Yang penting kamu paham. 7 pangkat 3 itu berarti angka 7-nya harus dituliskan 3 kali menjadi perkalian berulang. 7 kali 7 kali 7. Seandainya kamu disuruh menjawab, jangan Anda bilang 21, tidak. 7 kali 7 49.
Kalikan lagi dengan 7. 49 dikali dengan 7 tentu 343. Nanti jawab sendiri. Contoh kedua, negatif 3 di pangkat 5. Saya katakan di pangkat 5 karena ikut negatifnya dipangkatkan. Negatif 3 kali negatif 3 sampai 5 pemangkatannya. Kalau mau Anda jawab silakan jawab. Tapi ingat ketentuan. Bilangan negatif berpangkat ganjil hasilnya pasti negatif. Kemudian variabel saya pangkatkan lagi. C pangkat 7. Tuliskan perkalian bilangannya C sebanyak 7 kali. C kali C kali C kali C kali C kali C. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya C pangkat 7. Terakhir saya buat contohnya A pangkat N. Dikalikan sebanyak N kali, berulang kali sebanyak-banyaknya atau N kali. Berarti A kali dan seterusnya entah berapa kali dikali A, dinamakan itu A pangkat N. Jadi Anda harus ulangi kembali. Kemudian kita lanjutkan dengan operasi perpangkatan. Di dalam operasi perpangkatan itu gabungan dari jumlah kali, terkadang ada kurang. Kebetulan di contohnya saya buat tambah dengan kali dengan bilangan berpangkat. Di sini lebih kuat tanda kali. Jadi Anda pertama sekali mengerjakan 5 pangkat 2. Tadi sudah saya bilang pangkat 2 itu harus sudah tahu. 5 pangkat 2 duluan Anda kerjakan, makanya dia 25. 25 ini karena lebih kuat tanda kali, kalikan dengan 7. Ini yang 175. Terakhir 175 ini ditambahkan dengan 5. Hasilnya 180. Yang kedua juga demikian. Ini negatif 3 pangkat di pangkat 3 dulu, baru dikerjakan ke sampingnya. Negatif 3 di pangkat 3. Ingat, bilangan bulat negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya juga tetap negatif. Negatif 3 pangkat 3 itu menjadi negatif 27. Selesaikan kembali. Menjadi negatif 27 kurang 12. Ini dulu selesaikan. Negatif 39 ditambah 5. Menjadi negatif 34. Ulangi nanti kembali. Yang kemudian kita masuk lagi seperti ini. Ini membacanya negatif 2 pangkat 3. Bukan semua ikut negatif jadi pangkatkan, tidak. Karena negatifnya di luar. Yang Anda kerjakan pangkat dulu baru kali. 2 pangkat 3 yaitu 8. Kali dengan negatif menjadi negatif 8. Lalu Anda jumlahkan dengan 15. Kalah 8, menang 15, akhirnya menang 7. Itu ingat, itu pelajaran kelas 1 itu. Kemudian masuk kita yang terakhir, sifat-sifat perpangkatan. Di sifat-sifat perpangkatan itu menjadi rumus perpangkatan dari dia. Basis yang sama dikalikan berbeda pangkat, tidak masalah. Asal basisnya sama, jumlahkan pangkatnya menjadi N tambah N. Contoh ini basis 5 perkalian hanya menjumlahkan pangkatnya 5 pangkat 5. Ini juga dalam bilangan berpangkat dipangkatkan kembali. Berarti sebenarnya ini A pangkat M, di dalamnya ini ada beberapa bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Lalu dipangkatkan lagi dengan sesuatu bilangan. Hanya pangkatnya yang dikali, ya. A pangkat N kali N sama dengan M kali N kan MN. A pangkat MN. Contoh, 2 pangkat 3 pangkat 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 dipangkat 2. Tentu 2 pangkat 3 kali 2, 2 pangkat 6. Yang ketiga, perkalian bilangan berbasis yang berbeda dipangkatkan, yaitu A kali B di pangkat N. A kali B pembacaannya di pangkat N. Berarti A pangkat N kali B pangkat N. Masing-masing basisnya dipangkatkan. Setelah nanti dihitung hasilnya, kalikan lagi dengan basis kedua dipangkatkan. Contoh ini, 3 kali 4 di pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Itulah tentang perkalian sampai arah di atas. Kita lanjutkan dengan pembagiannya, sifat pembagian. Basis yang sama dibagikan. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dan A pangkat M dikurang N. Contoh,
4/7 bagi 4/5 sama dengan 4/7 kurang 5 atau A/4 atau 4/2. Jadi ini bisa kita tuliskan seperti ini. Tanda bagi itu boleh kita tuliskan menjadi perkalian angka 4 sebanyak 7 kali 3, 4, 5, 6, 7. Bagi kita bisa bikin seperti ini. Ini sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, namanya belum bagi. Ini kan sama, mati sampai 5 ya. Ini habis ini 1, 1, 1, 1, 1. Tinggal angka 4-nya ada 2, makanya dia 4/2. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Yang tidak mengerti atau kurang mengerti, setiap hari Jumat saya piket. Siapa yang mau langsung tanya kepada saya, tapi harus pakai prokes dengan pakai masker dan sehat. Jadi ini saya buat PR-nya, harus semua mengerjakan. Yang tidak bisa masuk ke Google Classroom, langsung antar ke sekolah hari Jumat. Setiap hari Jumat langsung antar, saya berada di sekolah. Kalau mau temu wajah dengan saya, tetap sekolah pun tidak apa-apa. Selamat pagi, salam sehat, sekian dan terima kasih.